Oke sobat semuanya, selamat datang kembali di channel Aida22. Jadi di video kali ini sob, gua akan ngebahas tentang ikan cana limbata ya. Yang kemarin itu dapat hasil hunting. Itu kualitas cana limbatanya madep banget ya, cakep banget, rimnya tebel. Dan sekarang akan gue pindahkan ke tank yang baru yang di belakang sini sob nih. Di sini ya. Ini tank yang udah gue siapin, soalnya kemarin itu gue pisahkan di tank yang ini ya, belum di setting lah. Soalnya itu tanknya itu settingannya agak sedikit salah. Dan sembari akan gue jelasin ya, perawatan cana limbata yang baru nangkep dari alam, dari pesawahan atau dari sungai, itu langkah awal para kiper cana itu harus kayak gimana, dari mulai settingan tank. Dan untuk melatih mental si ikannya itu, settingannya tanknya itu kayak gimana sob. Jadi simak video ini sampai habis. Kita langsung aja, kita akan pindahkan cana limbatanya ke tank yang baru nih sob. Dan sembari kita akan lihat kualitas cana limbatanya kayak gimana. Oke sobat, dan ini kita akan pindahkan ya si cana limbatanya. Kemarin itu kan di sebelah sini nih, di ombyokan ini nih. Ini yang masih ombyokan. Nanti akan gue pindahkan ini ke alamnya lagi ya, yang nggak kepakainya sob. Ini rimnya tebal-tebal tuh, juga cakep. Ini kecil-kecil, bocil, tapi rimnya cakep sob. Sama yang di bagian belakang tuh, kayak gini ya. Belakang juga sama tuh. Nah kalau yang kemarin udah gue pindahkan ke tank yang bekas cana limbata juga ya. Soalnya kemarin itu belum ada air yang ini ya, tank yang pakai background. Nah makanya gue pindahkan ke tank yang sebelah sini sob. Ini udah pakai background belakang, samping, kiri, kanan ya. Cuma ini pasir substrate-nya itu menggunakan substrate yang warna merah. Nah kita akan pindahkan dulu ya. Sembari kita akan jelaskan perawatannya kayak gimana untuk kedepannya, sama settingan tank yang baik itu kayak gimana sob, buat cana limbata supaya mentalnya itu cepet naik ya, cepet blaring. Nah ini nih dia nih. Jadi gak usah heran buat kalian kalau ngekip ikan cana limbata ya, kalau masih apa ya, masih kondisi stres atau masih baru, ini pasir pasti diacak-acak nih sob. Cuma kalau setahu gua, kalau cana limbata udah settle, udah bagus, itu udah renang di tengah sob. Itu jarang banget main pasir kayak gini ya. Ini dia tuh, acak-acakan banget. Ini di belakang juga ada satu nih. Nah kalau ini yang kemarin nih, yang rimnya tebel ya. Cuma ini masih ini ya, kalau pakai kaca kita akan lihat. Nah ini dia sob tuh. Ini flaring ya, pakai kaca udah flaring, udah cakep nih cana limbata. Nah, cakep ya. Kita akan pindahkan nih sob. Kalau pindahkan ke bagian di bawah, ini akan lebih cakep lagi. Kita akan siapkan dulu, sembari nanti kita akan jelaskan untuk perawatan cana limbatanya. Oke sobat cana semuanya, kita akan lanjut lagi pembahasan untuk melatih mental cana limbata ya. Dan sekaligus gua update lagi, ini cana limbata yang kemarin itu hasil hunting di persawahan. Dan kualitasnya lumayan cukup bagus sob. Dari rimnya lumayan cukup tebal. Dan ini kondisi si cana limbata setelah ada 4 hari ya. 4 hari gua keep ini ikan. Dan sekarang ini udah renang di tengah kayak gini aja udah cakep banget sob. Lihat tuh, responnya udah bagus. Udah bagus ya. Bentar. Sama mental flaringnya udah ada. Lihat tuh, ketika cuma masih flaring cermin ya. Flaring kaca, belum flaring tangan sob. Lihat tuh kondisi rimnya. Ini gua coba dengan settingan background. Waduh, ada ini nih, ada hewan tuh. Wah, langsung aktif banget. Gue nyoba dengan settingan background warna putih dan pasir yang warna hitam ya. Cuma agak sedikit pudar sob ke rim si ikan ya. Beda lagi dari yang awalnya itu gua taruh di bagian atas dengan substrate yang warna merah, itu rimnya cakep ya. Warnanya keluar.
Cuma setelah gua simpan di sini agak sedikit pudar sob. Jadi udah 4 hari ini kan di galeri dan alhamdulillah mentalnya sekarang respon tangan udah ada, meskipun ya masih belum barbar ya, masih tipis-tipis kayak gini. Lihat tuh. Jadi akan gue jelaskan pengalaman gue pribadi sob. Apa yang harus kalian lakukan untuk pengen cepat untuk melatih mental Channa Limbata hasil tangkapan dari alam. Apa aja yang harus kalian lakukan? Kalau gue pribadi itu yang pertama gue menyiapkan ukuran akuarium ya, atau tank dengan ukuran yang menyesuaikan dengan size si ikan sob. Jadi ini size si ikan ini kurang lebih ada 10-13 cm ya. Gue menggunakan tank dengan panjang 50, lebar 30 dan tinggi 30. Jadi nggak terlalu gede banget ya, dan juga nggak terlalu kecil sob. Jadi itu kalau menurut gue pribadi itu lumayan cukup penting, ukuran tank menyesuaikan dengan size si ikan ya. Kalau kalian taruh di tank, dulu juga pernah gue taruh di tank dengan tank yang gede ya, yang ukuran 81 meter, itu ikan alhasil mojok terus. Lumayan lama ya untuk melatih mental si ikan sob. Jadi itu yang pertama, ukuran tank. Ukuran tank harus menyesuaikan dengan size si ikan. Ini juga sama sih gue terapkan ke Channa auranti dan Channa yang lainnya sob, untuk ukuran tank ya. Dan settingan tank sob, settingan tank juga ini sama gue terapkan dengan Channa lainnya, Channa auranti dan Channa maru ya. Dengan settingan tank polosan sob. Dalam arti polosan nggak polos-polos banget. Ini gue menggunakan substrate juga dan background juga. Jadi dalam arti polosan itu gue tidak menggunakan aksesoris kayak akar atau tanaman atau tempat persembunyian ya. Jadi untuk khusus buat ngelatih mental itu polosan kayak gini. Jangan ada tempat persembunyian untuk si ikan ya. Kalau kalian dengan settingan tank menggunakan akar atau bebatuan, itu ikan pasti kebanyakan ngumpat sob. Ngumpet di akarnya atau di bebatuannya ya. Itu hasil akan akan menghambat untuk menaikkan mental si ikan. Jadi polosan kayak gini, dan background ini harus ditutup kiri kanan ya. Kiri yang ininya harus ditutup kiri kanan, jangan sampai si ikan ngelihat Channa yang lain ya. Jadi harus fokus terhadap kita sob, untuk ngelatih mental si ikan. Dan ikan ini awalnya gue taruh di atas, 1 hari di atas ya. Itu jangan kalau kalian dapat Channa Limbata dari alam, 1 hari atau 2 hari itu jangan dulu dikasih makan sob. Jadi dipuasakan dulu selama 1 atau 2 hari ya. Kalau kemarin gua taruh di atas itu nggak dikasih makan, sama kalau 1 hari itu jangan dulu dikasih pencahayaan ya. Jadi mode gelap sob. 1 hari mode gelap, gue pindahkan ke tank yang settingan baru ini, dan hasilnya itu yang hari kedua ini ikan masih mojok, masih mager. Dan untuk melatih responnya itu gue seperti biasa menggunakan tangan kayak gini sob. Sama ini kayak karet ya, menggunakan karet. Ini ya hasilnya lumayan nih. Ini karet kayak gini untuk ngelatih respon si ikan itu bagus banget sob. Jadi disangka karet ini makanan ya, kayak cacing. Kondisi si ikan perut lapar, ketika dikasih kayak gini udah disangkanya dia itu makanan. Tuh, ini juga sama ya. Ketika kayak gini dikasih respon aja sob, menggunakan tangan, menggunakan karet atau menggunakan apalah untuk si ikan supaya maju ke depan ya untuk ngerespon. Nah kalau setelah
kasih respon kayak gini, itu gua harus langsung gua kasih makan supaya si ikan itu nanti untuk kedepannya itu akan terbiasa sob. Jadi dia akan terbiasa, dia akan tahu ketika kita kasih respon tangan kayak gini, dia pasti nyamperin, dia langsung kiri kanan ya, show aktif. Jadi nanti dia akan tahu bahwa kita akan ngasih makan ke dia ya. Ketika tangan kayak gini itu akan terbiasa sob, akan terbiasa setiap harinya kalau kalian melakukan itu terus ya. Si ikan akan terbiasa dengan respon tangan kita kayak gini. Ini juga sama tuh. Ini dia respon lapar ya, masih respon lapar. Jadi ketika tangan gua kayak gini, seperti gua akan ngasih makan ke dia. Dia itu udah tahu. Ketika ke tangan dimainin kayak gini, dia tahu bahwa gua akan kasih makan ke dia. Jadi supaya aktif aja sih, respon tangan aktif. Sama kalau buat melatih flaring si ikan ya, flaring si ikan itu gua tetap menggunakan kaca cermin kayak gini sob. Menggunakan kaca cermin supaya si ikan mau flaring ya. Ntar ikannya masih di belakang tuh. Ini seperti biasa nih, menggunakan kayak gini nih. Ayo. Oh, kan langsung ke depan sob. Nah kalau buat ngelatih flaringnya gue menggunakan cermin kayak gini tuh. Jadi dia masih flaring, cuma masih flaring di bawah ya, belum flaring show di tengah kayak gini sob. Dia masih labil. Untuk chana limbata baru 4 hari di tank, hasil tangkapan di persawahan segini juga udah alhamdulillah ya, udah responnya udah bagus. Gue udah seneng banget. Dan ditambah ini nggak ngacak-ngacak pasir lagi tuh, cuma dikit lah. Kalau awalan itu wah parah banget. Oh lihat, langsung flaring ya. Dan cuma rimnya itu agak tipis sob, tipis. Itu doang sih buat kalau khusus untuk ngelatih mental ya, mental chana auranti atau chana limbata atau chana lainnya, gua menggunakan kayak gitu sob.